Kalian pasti masih ingat Apollo Lunar Rover di bulan yang dibangun untuk misi antariksa pada tahun 70-an. Selain mengangkut astronot untuk misi penjelajahan, kendaraan ini juga dipakai untuk mengambil foto dan mengumpulkan sampel tanah untuk diteliti ilmuwan. Kendaraan ini dirancang oleh Boeing, perusahaan yang terkenal dalam membuat pesawat terbang, dan biayanya sekitar 550 triliun rupiah atau setara uang receh yang bisa kamu temuin di bawah sofanya Elon Musk. Di masa depan, teknologi akan sangat maju, sehingga mobil di bulan akan berjalan seperti SUV kita saat ini. Mobilnya akan punya bentuk ramping dan mungkin diproduksi produsen mobil terkenal yang ada. Dahulu, Lunar Rover menggunakan setang berbentuk T untuk menggerakkannya ke kiri, kanan, mundur, dan maju. Mobil futuristik kita bisa dikontrol oleh suara dan tak butuh banyak kendali manusia. Dan jangan lupa membuat Earth Roof. Lagi pula, buat apa ada moonroof di bulan? Balik ke topik. Kondisi berkemudi di bulan tidak terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan Mars atau planet lain. Meski sulit dipercaya, objek bumi yang pertama mendarat di Mars adalah Viking 1 yang diluncurkan pada 20 Agustus 1975. Viking 1 tiba di Mars pada 19 Juni 1976. Namun, beberapa dekade kemudian, Curiosity yang punya 6 kaki dan roda maju sebagai robot penjelajah yang imut. Curiosity dirancang untuk medan yang berat. Jadi, di masa depan, kendaraan yang dioperasikan manusia bisa punya desain serupa bagi orang-orang yang ingin melihat matahari terbenam di Mars. Agar mobil rancangan manusia bisa bekerja di planet selain bumi, penggeraknya harus dari listrik atau apapun yang bisa menghasilkan pasokan energi tak terbatas. Kendaraan bertenaga gas takkan bisa bekerja di ruang hampa luar angkasa dan cuma bisa bekerja di planet kita. Kendaraan ini bisa ditenagai oleh matahari yang kuat dengan mengubah energinya untuk menggerakkan kendaraan. Interiornya harus bisa mengakomodasi kondisi ekstrim di planet tujuan karena atmosfernya sangat tipis dan tidak dapat dihirup. Di dalamnya harus sangat hangat karena suhu di Mars bisa mencapai 0 mutlak. Masalah gravitasi tidak begitu parah, badai debu yang rutinlah masalahnya. Kendaraan kita juga akan punya roda yang dipasang di kaki untuk bermanuver dengan baik karena medannya tidak rata. Kalau boleh kasih saran, tolong bikin seluruh interiornya dari kulit, sama bikin kursi yang muat banyak ya. Sama sound system 12 speaker, sama wajib ada radio FM-nya. Oh iya, jangan sampai lupa Earth Roof. Dan jangan lupa kursi belakang yang bisa dilipat supaya kita bisa masukin perlengkapan kemah pas butuh healing di akhir pekan. Bukan cuma itu, kita mungkin bisa bikin interior kaca luas untuk kendaraan seperti bus wisata di Mars. Ada banyak lokasi yang bisa dijelajah, seperti gunung tertinggi di tata surya dan puncak karbon bersalju. Kita juga bisa membuat jalur kereta ekspres di planet merah ini supaya kita lebih gampang jalan-jalan. Kabin mewahnya akan membawamu dari satu titik ke titik lain karena Mars sudah dikolonisasi dan diduduki. Kereta ini juga akan bertenaga listrik atau ditenagai sumber daya lain. Kita bisa membuat segala jenis kendaraan di Mars karena kondisinya tidak jauh berbeda dibanding bumi. Tapi ingat, jangan keluar tanpa helm. Kalau mau merancang kendaraan untuk Merkurius, bersiaplah untuk menangkal cahaya yang terang dari matahari. Jadi, kita perlu menambahkan visor industrial dan lapisan film gelap di kacanya supaya cahaya matahari tidak menyilaukan kita. Setidaknya kita tak perlu khawatir soal panasnya, karena Merkurius bukan planet terpanas di tata surya. Suhu di sana bisa mencapai 430 derajat Celcius pada hari yang cerah dan turun hingga minus 180 derajat Celcius pada malam hari. Kendaraan ini harus punya beberapa lapisan untuk menahan kondisi di sana. Dan kemungkinan besar kita akan punya kaki laba-laba untuk bergerak karena roda karet pasti langsung meleleh. Dan untuk menyelamatkan diri dari kerusakan, kendaraan ini perlu menggali di bawah tanah untuk bersembunyi dari matahari dan atmosfernya, sama seperti kepiting atau laba-laba yang membuat lubang untuk menetaskan telur. Berkendara di Pluto akan lumayan sulit, mengingat itu adalah planet terjauh dari matahari. Secara teknis, Pluto bukan planet lagi, tapi masih layak dijelajahi. Temperatur di sana bisa sampai di bawah 200 derajat Celcius. Jaketku nggak bakal mempan. Kendaraan kita butuh insulasi super ringan agar pengemudinya tetap hangat.
Es metana mengelilingi tanah dan menutupi pegunungan di sana. Gravitasinya juga menjadi sumber masalah karena terlalu lemah. Sampai-sampai kamu bisa melayang di udara. Merancang kendaraan untuk Pluto agak rumit. Kunci agar bisa bergerak dan tidak membeku adalah cara pergerakan kakinya. Kendaraan ini juga akan punya kaki yang mirip di Merkurius, tapi akan dilengkapi generator panas agar tetap hangat. Berat dari sana sudah cukup untuk membuat kendaraan ini tidak melayang. Namun, lain cerita dengan Neptunus, si planet paling berangin di tata surya. Kita tidak bisa bernapas di atmosfernya, dan tekanan atmosfernya bisa menghancurkanmu. Merancang kendaraan untuk Neptunus pastinya sulit sebab ada banyak faktor eksternal dan kendaraan ini harus diberikan tekanan untuk melawan atmosfer dari luar. Kendaraan ini juga butuh lapisan khusus untuk melawan suhu yang berat, dan karena Neptunus sangat berangin, kendaraan kita butuh semacam jangkar agar tidak terbang. Mungkin semacam bor besar yang keluar dari lambung kendaraan kita dan menggali ke bawah tanah. Kendaraan ini juga akan punya kaki laba-laba untuk bergerak, tapi gerakannya mirip cara jalan unta. Dengan begitu, pusat gravitasinya dapat terjaga. Venus adalah planet terpanas di tata surya dengan suhu mencapai 540 derajat Celcius. Tekanan di sana bisa menghancurkan mobil biasa seperti kaleng. Jadi, wajib ada tekanan internal yang cukup untuk menyeimbangkannya. Kendaraan ini juga butuh perlindungan dari panas. Lapisannya harus tebal, tanpa kaca, dan bahkan warna khusus untuk memantulkan panas. Takkan ada yang bisa bertahan lama di permukaan Venus. Jadi, kaki laba-laba tidak bisa dipakai di sini. Kendaraan kita harus bisa melayang sedikit di atas tanah dan terbang ke sana-sini. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya dan punya atmosfer atas yang sangat berangin dan gravitasi yang sangat kuat. Cincin di sekitarnya terdiri dari es yang ukurannya berkisar antara sebesar kerikil hingga bus sekolah. Tekanannya sangat kuat hingga kamu bisa hancur begitu sampai di atmosfernya. Merancang kendaraan di sana akan sangat sulit dan aneh. Kendaraan ini butuh teknologi terbaik untuk menahan tekanan yang besar dan suhu yang berat. Kendaraan ini harus besar dan punya banyak lapisan internal karena atmosfer atasnya berangin. Kendaraan ini harus tetap berada di tanah selama mungkin. Para ilmuwan belum tahu banyak tentang permukaan Saturnus, jadi kendaraan ini harus siap bergerak di permukaan yang padat, cair, dan apapun di antaranya. Mungkin mirip lumpur, kendaraan ini butuh lengan mekanis untuk bermanuver melewati medan yang berat dan punya beberapa kaki seperti kelabang. Lengan-lengan ini bisa mengambil barang dan memindahkannya dari jalan jika kendaraan ini bertemu penghalang. Tubuh panjangnya juga bisa dilepas dan dipecah menjadi bagian kecil agar bisa kabur dengan cepat. Untuk menghindari apa? Kita belum tahu. Takkan ada manusia yang bisa menginjakan kaki di Saturnus meski mengenakan pakaian pelindung. Robot harus dikerahkan untuk menguji reaksi tubuh manusia dengan kondisi di sana. Jupiter punya kondisi yang lebih keras dibanding Saturnus dengan bintik merah sebagai area paling berbahaya di sana. Ini adalah area sangat besar dengan hurikan mirip badai yang sudah ada selama bertahun-tahun. Kendaraan kita akan mirip dengan yang di Saturnus, tapi jauh lebih berat. Para ilmuwan juga tidak tahu apa yang ada di permukaan Jupiter, kecuali atmosfernya yang berbahaya. Kendaraan ini takkan dapat bergerak di permukaan jika harus melewati bintik merah. Jadi, kendaraan ini harus menggali ke bawah tanah dan bergerak di bawahnya. Untuk itu, kita butuh bor besar dan kendaraan mini, serta drone otomatis yang bisa dikerahkan dari kendaraan utama untuk membantu menggali dan menyurvei. Begitu sudah di bawah tanah, kaki kendaraan ini akan keluar agar bisa merangkak, beserta hidung bor raksasa untuk menggali lebih jauh. Bodi kendaraan juga harus bisa dipecah menjadi lebih kecil untuk melewati medan tertentu, tapi bisa disambung kembali dengan mudah. Tempat paling seru untuk meluncurkan kendaraan adalah matahari. Yang bisa kita lakukan cuma mengirim kendaraan yang sepenuhnya otomatis. Kalau ada manusia di dalamnya, pasti dia takkan selamat saat baru setengah jalan ke sana. Peluncurannya harus dilakukan dari Merkurius, lewat fasilitas yang terlindung dari suhu tinggi. Kendaraan ini harus terbuat dari sumber daya terbaik untuk menahan panas dan gas ekstrim, serta bisa bertahan lama saat mendekatinya. Kendaraan ini mungkin akan mirip satelit yang melayang guna merekam matahari untuk kita pelajari. Mungkin butuh biaya bertriliun-triliun rupiah, tapi hasilnya akan sepadan, ya kan?